bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Di zaman Perjanjian Lama, ada satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Abraham. Abraham itu bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa baca di Kejadian 22 ayat 12 dan Kejadian 15 ayat 5. Tuhan bicara secara audible. Lalu tokoh yang kedua adalah Yakub. Alkitab menuliskan tentang Tuhan yang berbicara kepada Yakub lewat mimpi, justru dalam masa pelariannya. Yakub kita tahu mendapatkan berkat dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melepaskan Yakub dalam keberdosaannya. Tuhan bicara langsung kepada Yakub. Lalu tokoh yang sangat terkenal di Perjanjian Lama adalah Musa. Di Ulangan 34 ayat 10 dikatakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi Allah berbicara dengan Musa berhadapan muka. Kita bisa baca kisahnya di Keluaran pasal 24 ayat 12 dan pasal 3 ayat 1 sampai 22. Dan di Perjanjian Baru, Allah berbicara langsung dengan Saulus secara audible pada saat perjalanan menuju kota Damsyik. Dalam Kisah Rasul pasal 9, Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu di Matius pasal 3 ayat 17, saat Tuhan Yesus dibaptiskan, mereka yang hadir di sana mendengar Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara ini terdengar langsung dari Bapa kepada orang-orang yang hadir di situ untuk membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah dan Allah itu sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apakah suara Tuhan masih bisa kita dengar di zaman sekarang ini? Jawabannya, yes, bisa. Lalu, kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Kita akan mendengar beberapa banyak alasan. Alasan yang pertama adalah, kita terlalu banyak suara bising di sekitar kita. Saya salah satu orang yang tidak bisa berkonsentrasi untuk membaca buku atau belajar dalam suasana berisik. Kalau anak sekarang bisa ya dengar earphone sambil belajar, saya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau dalam suasana Zoom meeting seperti ini, kita biasanya mute orang yang sedang berbicara karena mengganggu konsentrasi. Benar ya? Jadi kita tidak bisa mendengar orang yang sedang berbicara kalau suasana itu berisik. Kenapa seperti itu? Karena manusia zaman now itu diajarkan oleh Tuhan untuk hendaknya fokus mendengar, tapi lambat untuk berkata. Otomatis dia lambat juga untuk marah. Jadi saat hidup kita terlalu berisik dengan suara-suara lain, maka bisa dipastikan suara Tuhan tidak akan terdengar. Tuhan menciptakan manusia dengan satu mulut dengan dua telinga. Itu artinya Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi, hendaknya kita cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Dan manusia zaman now, orang zaman now, itu pada umumnya, kita bukan pendengar yang baik. Kita lebih senang berbicara dan ingin didengarkan tanpa mau belajar sabar menjadi pendengar yang baik. Padahal Alkitab jelas mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah pendengaran akan firman Kristus. Jadi Alkitab bukan hanya sekedar kita baca, kita harus bertekun untuk mempelajarinya. Ada satu ilustrasi, dalam satu iklan lowongan pekerjaan, sebuah perusahaan mencari satu orang yang memiliki keahlian untuk membaca dan mengerti Morse code atau kode Morse ya. Dan peminatnya itu ratusan orang. Dari ratusan itu hanya dipilih satu. Para pelamar yang hadir itu dikumpulkan dalam satu ruang tunggu yang luas untuk menunggu panggilan. Saat semua sedang diam atau mungkin sedang asik dengan handphone atau sedang bercakap-cakap dengan yang lain, tiba-tiba ada satu anak muda yang berlari dengan cepat masuk ke ruangan interview. Dan semua orang yang di ruangan itu yang tadinya bercakap-cakap dan sedang asik dengan HP kaget. Ada apa dia berlari ke dalam? Selang beberapa menit kemudian, orang itu keluar dan ternyata dialah orang yang dipilih untuk menjadi orang yang dicari oleh perusahaan itu. Jadi, ternyata waktu mereka menunggu, ada suara dalam ruangan itu yang memakai kode Morse, Morse code ini yang berarti, siapa yang mau mendapatkan pekerjaan ini, segera masuk ke ruangan ini. Dan anak muda ini adalah satu-satunya orang yang memperhatikan dan merespons.
Dan dia yang mendapat pekerjaan itu dari ratusan orang pelamar. Ilustrasi sederhana ini tentunya mengajarkan kita pentingnya untuk fokus dan peka untuk mendengar. Ya, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang kita pelajari. Bukan hanya kita baca secara terburu-buru, hanya untuk menenteramkan hati nurani, oh yang penting saya sudah saat teduh hari ini. Pastikan kita punya waktu khusus untuk makan roti hidup setiap hari. Belajar firman-Nya untuk mendengar suaranya. Bapak Ibu, banyak orang takut skip jadwal jus. Takut lupa untuk minum jus detox, apalagi yang dalam keadaan detox ya. Kita begitu teliti dengan jadwal minum jus kita karena kita takut kanker saya tidak sembuh atau kanker saya yang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter itu kambuh. Benar nggak? Tapi kita tidak pernah ragu untuk skip saat teduh. Kita begitu teliti memperhatikan jadwal detox yang diberikan oleh Bu Pitlin selama 2 jam. Sampai kita kelelahan tidak lagi memperhatikan. Tuhan itu adalah penyembuh kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Tapi seringkali kita menempatkan Tuhan tidak pada prioritas yang utama. Kita lebih takut kanker kita kambuh dibandingkan kehadiran dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus waspada ya. Firman Tuhan menuliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini sangat terkenal, sering dikutip, sering kita baca dan sering kita dengar. Lewat firman Tuhan kita diajar, kita tahu kesalahan kita diperbaiki tingkah laku kita, dan kita dididik dalam kebenaran. Tapi semua hal baik yang ada dalam firman Tuhan tidak akan bisa kita rasakan dalam hidup kita kalau kita tidak menyediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu, dosa menyebabkan perpisahan manusia dengan Allah. Allah yang suci tidak dapat bersatu lagi dengan manusia berdosa. Dosa tidak bisa bersatu dengan kesucian. Segala kejahatan dan segala dosa kita, itulah yang memisahkan kita. Sewaktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka dalam keadaan suci. Mereka bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada dosa. Tapi keadaan itu seketika berubah saat mereka jatuh ke dalam dosa. Allah yang suci tidak dapat bersatu dengan yang tidak suci. Dosa tidak bisa bersatu dengan kesucian. Oleh karena itulah, untuk bisa bersatu lagi dengan Allah, mendengar suaranya, manusia harus belajar hidup dalam kekudusan. Untuk bisa menjadi suci, kita harus bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita. Karena tidak dapat hidup suci, kita tidak dapat hidup suci tanpa kuasa Roh Kudus. Inilah ajaran Injil yang sejati. Keselamatan kita bisa hilang Bapak Ibu kalau kita tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Alkitab tidak mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Tidak cukup hanya mengaku percaya Yesus untuk beroleh keselamatan kekal. Pertobatan kita harus bisa dibuktikan. Ya? Itu cara pertama. Cara kedua adalah berpuasa. Ada hal yang perlu kita lakukan. Tuhan itu memberikan manusia waktu yang sama, entah dia orang kaya, orang miskin, rakyat jelata atau raja, 24 jam. Dan sepertiga dari 24 jam yang Tuhan beri adalah waktu kita untuk tidur. Kita beristirahat, tapi lambung kita terkadang kita tidak pernah istirahatkan. John Wesley pernah berkata, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berdoa, maka orang yang tidak pernah berpuasa lebih rentan untuk tidak lagi berada dalam perjalanan menuju surga. Dengan kata lain, berpuasa sangat baik untuk melatih kepekaan kita mendengar nasihat dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita bisa berdoa tanpa berpuasa, tapi kita tidak bisa berpuasa secara alkitabiah tanpa berdoa. Jadi doa dan puasa itu saling berkaitan erat. Definisinya apa sih puasa itu? Puasa adalah tindakan secara sukarela untuk tidak makan atau makan sedikit makanan atau minuman untuk jangka waktu tertentu sebagai disiplin agama atau kesehatan. Jadi cara berpuasa harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing ya. Kita sering dengar ya tentang berpuasa. Pernyataan Yesus ketika Anda berpuasa menunjukkan bahwa puasa adalah hal yang normal dan dapat diterima dalam kehidupan seorang Kristen. Tuhan Yesus berasumsi para pengikutnya akan berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Namun Tuhan tidak memberikan perintah atau menentukan waktu, tempat, atau cara tertentu.
Murid-murid Yesus sendiri tidak berpuasa ketika Yesus masih bersama dengan mereka. Karena puasa terutama diasosiasikan dengan berkabung atau saat-saat lain yang dipenuhi dengan kecemasan, keresahan. Jadi, kalau Tuhan berkata, jikalau kamu berpuasa, artinya puasa itu bisa kita lakukan. Jadi jangan ragu. Puasa tidak pernah ditunjukkan dalam kitab suci sebagai sarana untuk meningkatkan pengalaman spiritual atau mendapatkan wangsit-wangsit. Bukan. Puasa adalah melatih roh pengendalian diri. Bukan hanya terhadap makanan, tapi terhadap keadaan mental kita. Itu bagus banget ya untuk kesehatan mental kita. Bahaya yang luar biasa itu seringkali mendorong kita untuk berpuasa. Alkitab menceritakan Raja Yosafat itu mengumumkan puasa nasional di Yehuda ketika mereka diancam dengan serangan dari bangsa Moab dan Amon. Dari sudut pandang manusia, mereka tidak mungkin menang dan mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong sambil meninggalkan makanan. Mereka berpuasa agar peka dengan tuntunan Tuhan. Ratu Esther, terkenal ya, para pelayan dan seluruh orang Yahudi itu berpuasa selama 3 hari penuh sebelum dia menghadap raja, memohon agar orang-orang Yahudi dihindarkan dari rencana jahat Haman terhadap bangsanya. Berpuasa. Lalu Daud juga berpuasa setelah dosa gandanya, yaitu melakukan perzinahan dengan Batsheba dan kemudian mengirimkan suaminya Uria ke garis depan pertempuran untuk dikondisikan bisa dibunuh orang. Daniel berpuasa sambil berdoa agar Tuhan mengampuni dosa umatnya. Lalu ketika Nabi Elia menghadapkan Ahab dengan penghakiman Allah atas kejahatan yang besar, Raja Ahab menyobek pakaiannya, mengenakan kain kabung, lalu berpuasa. Lalu ia berbaring dengan kain kabung dan berjalan berkeliling dengan putus asa. Dan Tuhan menunda penghakimannya. Berabad-abad kemudian, setelah orang buangan kembali dengan selamat ke Yerusalem, bangsa Israel dihukum karena mereka melakukan perkawinan kawin campur dengan orang non-Yahudi yang tidak beriman. Dan Ezra tidak makan roti dan tidak minum air. Dia berpuasa, berduka atas ketidaksetiaan orang-orang buangan. Bapak Ibu, berpuasa adalah salah satu tools, alat di mana kita bisa peka dengan tuntunan Tuhan. Yoel 2 mengatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu, saya mau menceritakan satu true story dari Amerika. Ada seorang bapak yang bernama Michael. Ini kisah nyata. Dia ini menceritakan kisah hidupnya sekitar 4 tahun yang lalu. Tahun 2020. Dia dibawa dengan ambulans ke rumah sakit karena tiba-tiba matanya tidak bisa melihat atau buta. Gula darahnya saat dicek itu mencapai angka 700. Kita tahu ya kadar gula normal itu sekitar 80-an ya. Dan Michael ini 700. Dia mengalami koma. Berat badannya 150 kilo. Dia obesitas yang parah. Dia juga pecandu minuman keras dan juga mengalami depresi. Bapak Ibu lihat, penyakit itu berkaitan erat dengan depresi. Minum terlalu banyak obat-obatan. Dan karena dia sudah frustasi dengan keadaannya, dia mengatakan, saya ingin bunuh diri. Jadi di malam tahun baru, dalam keadaan putus asa, dia memutuskan untuk menyerah. Dia mengelaparkan dirinya untuk mati. Sambil menunggu kematiannya, dia tidak makan apa-apa selama 4 hari berturut-turut dengan harapan dia mati. Tetapi sehari, 2 hari, 3 hari, kok dia nggak mati-mati? Dia mulai merasa lebih baik. Kakinya yang tadinya kram kaku bisa bergerak dengan nyaman dan dia merasa lebih tenang dan bahagia. Ternyata puasa yang dia lakukan tanpa dia sengaja, yang awalnya dia lakukan untuk bunuh diri supaya cepat mati karena tidak makan, justru menyelamatkan nyawanya. Dia bukan hanya sembuh dari diabetes yang parah, depresinya juga sembuh. Tubuhnya seperti diriset menjadi manusia baru yang sehat. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau berpuasa itu sangat bermanfaat untuk kesembuhan secara fisik, lalu bagaimana berpuasa untuk hal yang rohani? Kondisi kenyang dan kondisi yang lapar, manakah yang lebih baik untuk pertumbuhan iman kita? Sebelum kita pelajari lebih lanjut,
Kita harus tahu cara makan orang zaman dulu dan orang zaman sekarang. Orang zaman dulu itu harus menanam, lalu merawat tanaman berhari-hari baru bisa memanen. Kalau orang dulu masih makan daging, mereka harus berburu. Ya, kalau mereka harus jalan ke dalam hutan mencari binatang buruan sambil berjalan, itu mereka tidak dapat makanan. Mereka berpuasa secara otomatis. Dan kalau dapat, mereka makan. Tapi kalau mereka tidak dapat binatang buruan, mereka terpaksa harus berpuasa. Dan ternyata mereka malah sehat. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang zaman now? Kapan orang mulai bisa makan terus-menerus? Sejak ditemukannya kulkas. Ya, lemari pendingin ini adalah satu alat yang ajaib di mana orang bisa 24 jam makan terus-menerus. Bahkan makanan bisa diawetkan. Makanya mulai banyak penyakit autoimun karena banyak orang makanan yang terlalu banyak diproses. Jadi sejak orang punya kulkas dan punya makanan yang bisa diawetkan, yang bisa disimpan lama dalam kulkas, manusia selalu punya makanan. Ya kan? Apalagi sekarang bisa pesan online tanpa perlu capek-capek. Tinggal order. Alhasil Bapak Ibu, orang modern keranjingan makan terus-menerus. Bukan hanya makanan matang. Sekarang orang makan yang raw. Ya, makan kerang yang mentah, kepiting mentah, rela pergi ke berbagai negara hanya untuk makan. Tayangan YouTube yang berisi rekomendasi makanan-makanan yang kelihatannya mereka suka, itu ramai ditonton. Viewernya itu bisa ratusan juta mungkin ya kalau orang dikumpulkan itu ya. Orang suka sekali makan. Dan sampai satu saat orang mengalami food coma. Pernah dengar istilah food coma? Food coma itu satu kondisi di mana tubuh merasa mengantuk dan lemas setelah kekenyangan. Ya kan? Yang berkaitan erat dengan kemalasan. Orang yang kekenyangan tidak bisa berpikir lagi, cenderung mengantuk. Boro-boro suruh berdoa, boro-boro suruh belajar firman. Lalu kita bilang kita mau mendengar suara Tuhan. Bukankah ini bertolak belakang? Karena sudah lelah dan ngantuk, kita akhirnya matanya sudah berat dan akhirnya kita mudah tidur. Ada yang terkenal dalam Lukas pasal 15 perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Kapan si anak bungsu meninggalkan ayahnya? Saat dalam keadaan berlimpah, bukan? Dan kita tahu apa yang terjadi saat dia kembali lagi. Dalam keadaan apa dia kembali? Dalam keadaan lapar. Dalam keadaan kenyang, manusia cenderung lupa Tuhan. Sebaliknya dalam keadaan laparlah manusia cenderung ingat sama Tuhan. Dan rasa lapar seperti itu menuntun kepada pertobatan. Keadaan kenyang dan lapar dalam kisah anak yang hilang itu merupakan satu ilustrasi keadaan rohani seseorang. Kalau kita tidak merasa lapar akan kebenaran, maka kita cenderung tidak mau makan roti hidup. Itu bukan satu hal yang penting buat kita. Jus sayur saya lebih penting buat saya. Hati-hati, ya. Keadaan kenyang membuat kita cenderung malas, mengantuk dan akhirnya lupa untuk berdoa. Sebaliknya, rasa lapar membuat kita berjaga dan waspada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang kenyang. Bukan, Tuhan mengatakan orang yang lapar yang berbahagia dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau orang yang berpuasa, sedang berpuasa melatih ototnya di gym, itu pembakaran lemak lebih cepat dan itu lebih menyehatkan. Jadi jangan ragu ya, tapi sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Saat Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan, Allah sengaja membiarkan bangsa Israel kelaparan dan memberi mereka bukan makanan Mesir, melainkan mana. Supaya apa? Untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Allah merendahkan hati bangsa Israel, membiarkan mereka lapar, memberi mereka makan mana yang tidak mereka kenal. Untuk membuat mereka mengerti manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Tulisan terkenal dari Martin Luther menuliskan, adalah benar untuk sering berpuasa untuk menundukkan dan mengendalikan tubuh. Sebab ketika perut kenyang, maka tubuh tidak berfungsi untuk berkhotbah, untuk berdoa, untuk belajar, atau untuk melakukan kebaikan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan tidak dapat bertahan Bapak Ibu. Namun, seseorang hendaknya tidak berpuasa dengan maksud untuk mendapatkan pahala darinya sebagai satu perbuatan baik.
Berpuasa sangat baik untuk melatih salah satu buah roh yang paling susah, yaitu pengendalian diri. Orang yang sering berpuasa, hatinya lebih tenang saat menghadapi masalah, lebih sabar dan memiliki kepekaan akan teguran Roh Kudus akan dosa yang kita lakukan. Ya, berpuasa bukan untuk membujuk Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita, tapi lebih untuk melatih kerendahan hati kita, lebih mengenal Tuhan dan tunduk apapun kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berpuasa adalah bentuk latihan penyangkalan diri, di mana kita bisa melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan saat bangsa Israel sudah berada di Kanaan, Allah berfirman, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan Tuhan mengatakan, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah mau kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Allah yang penuh dengan hikmat tahu persis dalam keadaan kenyang dan makmur, berlimpah dengan makanan, manusia cenderung melupakan Tuhan. Kita ingat ya, dosa Sodom itu bukan hanya dosa seksual, tapi karena makanan yang berlimpah-limpah, mereka tidak berhenti makan. Kita ingat kisah Daniel dan rekan-rekannya, mereka dilatih oleh orang tua mereka sejak kecil. Untuk apa? Memiliki kebiasaan pengendalian diri yang ketat. Mereka diajari bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kemampuan mereka dan mau mereka tidak boleh melemahkan kekuatan mereka. Jadi mereka itu dilatih sedemikian rupa. Godaan yang sangat kuat mengelilingi mereka di istana yang korup dan mewah, namun mereka tetap tidak tercemar. Ya, jadi roh pengendalian diri itu bisa kita latih. Kepekaan kita akan suara Tuhan bisa kita latih saat kita melatih diri untuk berpuasa. Mulailah berpuasa. Saat Tuhan Yesus dicobai, setan pun membujuk Tuhan Yesus yang sedang dalam keadaan lapar luar biasa untuk mengubah batu menjadi roti. Setan tahu persis makanan adalah salah satu yang paling ampuh untuk mengalihkan pandangan kita dari hal-hal rohani. Kita tahu, kita kalau pergi, apalagi kalau kita nggak lakukan, selain wisata kuliner. Bukankah itu? Dan foto-foto. Sebenarnya itu sebenarnya tidak terlalu penting buat kita. Ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan tahu persis makanan akan menjadi batu sandungan terbaik untuk kita tidak peka dengan suara Tuhan. Jadi sekali lagi, Galatia 5 menuliskan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kalau kita perhatikan, mana yang menjadi kunci untuk bisa mengasihi, untuk kita bisa melakukan, mengalami satu sukacita Tuhan, mengalami damai sejahtera di tengah pergumulan. Kita bisa sabar terhadap orang lain, kita bisa murah hati, berbuat baik, lemah lembut. Itu kuncinya ada di penguasaan diri. Dan ini kita bisa latih saat kita belajar untuk berpuasa. New Start, bagi yang suka ikut acara ini, tahu persis ya apa itu New Start. Ada nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, race, and trust in God. Perhatikan, dan biasanya orang yang mau sembuh dari penyakit, terutama penyakit kanker, yang ditanya duluan adalah, kapan resep jus saya dapat, Bu Pitlin? Detoxnya seperti apa? Itu yang menjadi fokusnya. Ada satu yang seringkali dilupakan. Yang mana? Trust in God. Ya, trust in God. Percaya kepada Tuhan. Padahal ini yang paling penting. Tuhan adalah penyembuh yang sesungguhnya. Karena kalau dari semua hal yang sudah kita lakukan, dan penyakit kita ternyata tidak diizinkan Tuhan untuk membaik, iman kita tetap teguh dan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan, mungkin keadaan kita tidak berubah. Penyakit kita tetap sama, tapi iman kita yang berubah. Kondisi tubuh kita untuk sehat itu penting, tapi kondisi iman kita jauh lebih penting. Karena iman yang teguh adalah kunci kita menang dan bisa masuk kerajaan sorga. Karena kesembuhan fisik, sekali lagi Bapak Ibu, hanya sementara. Ya, alasan yang ketiga, di mana kita tidak peka dengan suara Tuhan adalah hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan. Di Yohanes pasal 12 ada cerita seperti ini. Tuhan Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Perhatikan, suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Tapi yang terjadi saat itu, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, oh itu bunyi guntur.
Oh, ada seorang malaikat telah berbicara kepada dia. Ternyata orang banyak yang ada di sana saat itu gagal untuk mengenali suara Tuhan. Orang banyak di sana salah menilai kalau itu sebenarnya suara Tuhan, tapi mereka bilang itu suara guntur. Itu suara apa? Itu suara apa? Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Dan alasan yang keempat adalah kita tidak sungguh-sungguh mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mazmur 25 mengatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi barang siapa Bapak Ibu mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu kehendak ajaran ini berasal dari Tuhan atau dari setan. Ya, kita bisa tahu saat kita mau belajar untuk mulai melakukannya. Jadi Tuhan berkata, apa sebabnya engkau tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan setengah hati atau segenap hati? Segenap hati. Jadi cari Tuhan, belajar hidup dekat dengan Tuhan, agar pimpinan Tuhan itu peka. Jadi perlu kesungguhan hati untuk mau melakukan kehendak Tuhan, agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Cerita yang terkenal adalah tentang Samuel kecil. Orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa yang mencari dengan kesungguhan atau yang setengah hati. Waktu Samuel kecil dipanggil Allah, saat itu Samuel belum mengenal Allah. 1 Samuel 3:7 mengatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tapi Samuel bisa mendengar suara Tuhan memanggil dia. Sampai 3 kali. Bahkan Nabi Eli tidak bisa mendengar. Imam Eli ini tidak bisa mendengar. Hanya Samuel. Luar biasa bukan? Kita bisa tahu pada dasarnya alasan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah karena kita tidak mau mendengar dan menerima. Atau memang di dalam hati kita yang terdalam belum ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mau mengenal Tuhan lebih dekat. Kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, seperti orang-orang Farisi zaman dulu. Mereka hanya kepo dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Yesus seringkali menegur mereka. Jadi orang Farisi memang membaca firman dengan tekun, mempelajarinya, tapi tujuan mereka adalah untuk kesombongan, untuk merasa lebih tahu. Tapi kalau hati mereka tidak mau rendah hati, mereka tetap tidak akan mengenal juru selamat. Yehezkiel 12 menuliskan, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tapi tidak mendengar, karena mereka adalah kaum pemberontak. Jadi kita harus berhati-hati, miliki kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan, dan sepenuh hati mencari Tuhan, baru kita bisa peka dengan suara Tuhan. Yang kelima adalah, Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan, Tuhan juga berbicara lewat orang lain. 1 Korintus 12 menuliskan, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, atau berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Tuhan bisa berbicara lewat siapapun. Kita bisa meminta nasihat dan saran dari orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi mentor kita. Ya, kita percayakan saat mereka hidup benar di hadapan Tuhan, kita bisa percaya bahwa nasihat mereka adalah nasihat yang baik. Ya, Ananias, contoh di Alkitab, itu diminta Tuhan untuk berbicara dengan Paulus. Petrus diutus Tuhan berbicara dengan Cornelius. Tuhan memakai siapa saja. Dan yang mempertemukan mereka, tentu Roh Kudus. Dan kita bisa berkumpul dan menjadi satu jemaat, itu pun karena kuasa Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu bahwa itu adalah suara Tuhan? Ada tips yang bisa kita jadikan patokan. Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Dengan mengajukan 2 pertanyaan. Jika hal yang saya lakukan itu mempermuliakan Tuhan, atau sebaliknya itu akan mempermalukan Tuhan, itu akan menjadi indikator. Kalau itu mempermuliakan Tuhan, sudah pasti itu dari suara Tuhan. Tapi kalau itu mempermalukan Tuhan, sudah jelas itu bukan dari Tuhan. Sudah jelas ya? Dan alasan yang ke-6, di mana kita tidak peka dengan suara Tuhan adalah kita tidak mau merendahkan hati kita untuk mau diajar. Ya, sekali lagi, kerendahan hati itu penting sekali. Pengetahuan akan kebenaran tidak terlalu bergantung pada kekuatan intelektual
kita ya, kepintaran kita, melainkan bergantung pada kemurnian tujuan, kesederhanaan iman yang sungguh-sungguh. Bagi mereka yang rendah hati mencari bimbingan ilahi, para malaikat Tuhan itu mendekat. Roh Kudus diberikan untuk membukakan kepada mereka kekayaan-kekayaan kebenaran. Kebanyakan dari kita mau mendengar suara Tuhan untuk memuaskan kita akan hal-hal materi. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan, yang Tuhan ingin berikan adalah agar kita mengerti kekayaan-kekayaan kebenaran firman Tuhan yang bisa menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kita suka salah mengerti, mendengar firman Tuhan itu bukan seperti magic, seperti ilmu sihir, kita pilih yang mana, cap cip cup. Bukan itu ya. Seekor domba itu tidak dilahirkan dengan kemampuan yang bisa mengenal suara gembalanya. Tapi domba-domba itu dapat diajar untuk mengenal suara gembalanya. Tuhan yang Maha Kasih mau kita mengenalnya dengan baik. Tapi seringkali kita yang menolak didikannya. Kita lebih mencintai dosa. Gembala agung kita rindu untuk kita bisa mengenal suaranya. Pertanyaannya, seberapa rindukah kita mau mengenal Tuhan lebih dekat? Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, hati kita akan semakin peka untuk bisa mendengar suaranya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kita tahu ya, seperti yang tadi saya katakan, segala dosa kita adalah pemisah antara kita dengan Tuhan. Ya, sebenarnya alasan yang terutama dari mengapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan Bapak Ibu, yaitu kejahatan dan kekerasan hati kita. Itu menyamarkan suara Tuhan. Kita membungkam kuasa Roh Kudus karena dosa kita. Dosa kesayangan yang tidak mau kita tinggalkan. Ada satu kisah menarik di Alkitab. Rasul Paulus pernah berkhotbah kepada Felix, wali negeri Kaisarea. Dan di kisah pasal 24 itu, Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Felix menjadi takut mendengar khotbah daripada Paulus. Lalu tiba-tiba dia mengeraskan hati, aduh cukup-cukup dahulu. Sekarang Paulus, kamu pergilah. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Roh Nubuat menuliskan, alih-alih membiarkan keyakinannya menuntun pada pertobatan, Felix malah berusaha mengabaikan pemikiran yang tidak diinginkan. Wawancara dengan Paulus, dia persingkat. Sinar terang dari sorga telah diizinkan menyinari Felix. Ketika Paulus bertukar pikiran dengannya mengenai kebenaran, pengendalian diri dan penghakiman yang akan datang. Sebenarnya itu adalah satu kesempatan yang dikirim sorga untuk melihat dan meninggalkan dosa-dosanya. Felix telah meremehkan tawaran belas kasihannya yang terakhir. Sejak itu, Felix tidak pernah menerima panggilan lagi dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang suka hadir di ibadah setiap siang, Sabtu siang ini, kiranya apa yang Tuhan sudah sampaikan, jangan keraskan hati. Tuhanlah penyembuh yang sesungguhnya. Kita boleh bertekun dengan detox jus kita, tapi jangan pernah lupa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang nafas hidup kita. Jangan keraskan hati saat Tuhan Yesus menegur kita ya, saat Roh Kudus berbicara. Saya akan share satu video, mari kita lihat bersama ya. Bapak, aku ingin mengenalmu lebih dalam lagi, Bapak. Bahwa aku lebih dekat, tolong aku, Bapak. Anakku, aku juga ingin kamu dekat denganku, dan aku akan menolongmu. A few moments later. Kamu bisa aja deh. Anakku, saatnya berdoa. Kamu nggak matiin teleponnya sih? Enggak, kamu aja yang matiin teleponnya. Habis itu langsung tidur ya sayang, jangan macem-macem. Iya sayang. Anakku, ambil Alkitabmu. Aku mau ngomong sama kamu. Bentar deh, main IG dulu, lihat story. Kamu sampai lupa waktu main HP. Jam berapa kamu punya waktu untukku? Ini parah banget sih, kocak abis sumpah. Anakku. Dia bilang ingin lebih mengenalku, lebih dekat lagi padaku. Tapi dia sibuk sendiri. Entah apa maksudnya dia pas bilang begitu. Aku juga nggak tahu, Tuhan. Much later. Udah ngantuk banget lagi. Langsung tidur deh. Bapak, terima kasih buat hari ini. Bahwa aku lebih dekat lagi sama Engkau. Dan biar aku semakin mengenal Engkau. Tolong aku, Bapak. Tolong dengerin doaku, Tuhan. Mungkin kita tersenyum sendiri melihat video ini. Tapi kalau mau jujur, kita banyak melakukan hal yang sama, bukan? Kita sering mengatakan ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak melakukan sesuai yang keinginan yang kita ingin doakan. Kata-kata kita itu indah dalam doa,
tapi kita tidak lakukan. Doa kita tuh hanya lip service, hanya indah secara perkataan. Ya, we know what to do, but we choose not to do it. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Lalu, itu sama halnya ketika kita mengatakan, saya mau sembuh dari kanker. Tapi, saya nggak bisa deh jalanin Ustadz. Saya masih suka daging saya yang enak itu. Ya, dan saya nggak bisa merubah gaya hidup. Itu terlalu berat buat saya. Lalu kita terus mengatakan, saya mau sembuh dari kanker. Itu sama aja menipu diri Bapak Ibu. Atau kita meminta Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita, tapi kita tidak mau bekerja, kita bermalas-malasan. Kita bilang, Tuhan cukupi aku, Tuhan berkati aku. Tapi kita tidak mau bekerja. Lalu untuk yang masih sekolah, Tuhan saya mau mendapat nilai yang baik, tapi saya malas belajar. Itu seperti menipu diri sendiri. Kita tidak mau bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Lalu kita mengatakan, oh Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau itu yang kita perbuat, maka permohonan kita hanya berbentuk kata-kata. Kita tidak memiliki kesungguhan hati untuk mendapatkan apa yang kita katakan dalam doa. Kita tidak sungguh-sungguh dengan kerinduan untuk mau lebih dekat dengan Tuhan. You know what to do, but you choose not to do it. Kita tahu kita harus melakukan apa, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kita harus jawab dengan jujur. Apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan? Kalau memang iya, lakukan bagian kita. Kita selalu begini nih, ya. Kita selalu terpaku dengan gadget, kita tenggelam dengan kesibukan dan mungkin hobi-hobi yang kita suka. Yang tanpa kita sadari membuat kita lupa sama Tuhan. Dan bahayanya kita selalu merasa, oh Tuhan selalu ada. Tuhan itu selalu mau mengampuni saya kok. Tuhan itu Maha Kasih. Itu benar Bapak Ibu. Tapi mungkin karena kita sering abaikan Tuhan, Tuhan itu kasihnya kekal. Tuhan tidak pernah mati karena dia kekal. Tapi kita bisa mati. Mungkin pada saat kita mati, kita tidak punya kesempatan untuk bertobat. Kita keburu mati. Jadi kita harus hati-hati. Karena kepekaan kita akan teguran Roh Kudus perlahan pasti akan tenggelam kalau suasana hati kita tiap hari sibuk dan sibuk dengan gadget. Lalu bagaimana caranya? Stop doing what is wrong and start doing what is right, step by step. Seseorang yang mau belajar untuk mendengar suara Tuhan harus membuat satu keputusan dalam hidupnya. Mulai stop melakukan apa yang salah dan mulai belajar melakukan apa yang benar. Tentu saja dengan kekuatan dan pertolongan Allah, step by step, selangkah demi selangkah. Yang tadinya malas, perlahan mulailah melatih diri untuk mulai rajin. Yang mencuri, mulailah bekerja untuk mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal. Yang suka berkata dan mengumpat dengan kata-kata kotor, mulailah belajar untuk berkata baik. Yang suka bergosip di belakang, mulai stop bergosip. Dan untuk para pria yang suka melirik-lirik wanita lain selain istri, mulai berubah ya. Stop lirik-lirik. Pria itu bahaya, mulai dari penglihatan dan jatuh kepada dosa perselingkuhan. Hati-hati. Dan yang suka berdusta, mulai berkata benar. Say no buat ketidakjujuran. Tuhan akan memandang bersalah orang yang berdusta, sekalipun dia terlihat setia melayani. Kitab Wahyu menuliskan dengan tegas, pendusta tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada dosa putih, dosa adalah dosa. Jadi, lakukan step by step untuk berubah ke arah yang lebih baik. Memang tidak mudah. Kalau untuk melakukan dosa, manusia tidak perlu diajarin. Karena kita punya, tubuh kita ini fallen nature. Kita memiliki kecenderungan untuk mudah jatuh ke dalam dosa. Dan untuk berubah ke arah yang lebih baik, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Dan itu tidak mudah. That's why we need Lord. Kita perlu Holy Spirit. Cara bagaimana? Do it now. Just do it. Jangan tunda. Karena kalau kita menundanya, iblis akan membuat kita semakin malas untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ya, apakah itu mungkin? Yes. Filipi 4 ayat 13 menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sering dikutip, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara di sini, ini bukan hanya berbicara tentang kekuatan kita menghadapi pergumulan hidup, tetap kuat dalam penyakit kanker kita, dan lain-lain, tapi juga kekuatan untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk kita, dosa kita. Tuhan akan membuat kita mampu melakukan hal yang benar. Syaratnya cuma satu, kita mau. Tuhan akan memampukan kita, karena Tuhan kita Maha Kuasa. Ya, Filipi juga menuliskan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa arti dari ayat ini? Artinya adalah ada bagian yang harus kita kerjakan. Usaha manusia tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa kuasa ilahi dan tanpa usaha manusia.
Usaha ilahi tidak akan ada gunanya. Kita harus bekerja sama. Jadi untuk menjadikan kasih karunia Allah menjadi milik kita harus melakukan bagian kita. Kasih karunia-Nya diberikan untuk mengerjakan kemauan dan tindakan kita. Namun Bapak Ibu, itu tidak pernah menggantikan upaya kita. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Karena tanpa kerjasama seperti ini, tidak ada kesuksesan sejati yang dapat dicapai. Lalu, apa indikatornya keadaan rohani kita dalam keadaan baik? Renubuat menuliskan. Jika sekarang kita tidak menemukan kesenangan dengan hal-hal yang bersifat surgawi, jika kita tidak berminat mencari kebenaran Tuhan dalam kitab sucinya, jika kita tidak memiliki kerinduan untuk semakin serupa dengan karakter Kristus, dan jika kekudusan hidup tidak memiliki daya tarik bagi kita, maka kita bisa yakin Bapak Ibu bahwa harapan kita akan surga itu sia-sia belaka. Ya, jadi jangan main-main. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk bisa peka dengan suaranya. Jangan sibuk dengan kesenangan duniawi, belajar untuk melatih, mengatur waktu dengan baik. Tuhan itu harus mendapat tempat utama dalam hidup kita karena Dialah yang memegang nafas hidup kita, ya. Yang kita lakukan baik itu memang harus baik supaya ada efeknya kepada tubuh kita. Misalnya, kita harus berolahraga. Kalau kita berolahraga di gym, itu mulai dari beban yang ringan, baru beban yang berat. Kita dilatih sampai kita bisa mengangkat beban yang berat. Iman kita juga mesti dilatih. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita bisa hilang, ya, karena kita tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus menuliskan ini. Bapak Ibu terkasih, keadaan dunia akan semakin buruk, ya, menyeramkan. Berbagai macam virus yang melanda, kita baru selesai dengan COVID-19, dan saya sudah dengar ada banyak lagi macam-macam yang akan melanda. Kondisi udara yang semakin kotor akan membuat kita mudah sakit. Kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik, iman kita pun mudah rapuh. Kan kalau orang sakit-sakitan, itu nggak bisa konsentrasi. Makanya kita harus sehat. Kalau kita tidak bersandar penuh kepada Tuhan dalam doa dan belajar firman dengan tekun, untuk mendapatkan kekuatan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita akan mudah terjerembab dalam dosa yang kita suka. Kiranya renungan yang kita dengarkan mengingatkan kita untuk memperbaiki mezbah doa kita dan melatih diri untuk berpuasa. Tapi sekali lagi, sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing agar kita bisa lebih tenang melakukannya. Karena tanpa ketenangan yang berasal dari Tuhan Bapak Ibu, kita akan mudah takut dan khawatir. Kita tidak akan mampu menang melawan pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya oleh firman Allah saja kita akan menang. Jadi, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Baca firman, pelajari, dan lakukan bagian kita. Jadi mulainya kapan? Sekarang. Jangan tunda. Mungkin renungan ini sering kita dengar untuk baca dan berdoa. Tapi seringkali kita lupa untuk melakukannya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita, perbaiki mezbah doa kita. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Tuhan memberkati.